Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, ini pertama kalinya loh di tahun 2021 kita ibadah IHMPA-nya di pagi hari. Wah, benar sekali Kak. Biasanya kita ibadahnya sore, tapi sekarang pada hari ini kita ibadahnya pagi hari Kak. Betul. Kalian sih gimana kabarnya? Kita udah 1 tahun loh gak ketemu. Adik-adik di rumah gimana kabarnya? Baik juga kan? Wah, kalau kabar Kak sih baik nih Kak. Adik-adik di rumah pasti kabarnya baik-baik aja dong. Tapi Kak, kayaknya Kak ini belum ngerasa kalau adik-adik di rumah ini sudah duduk di depan TV. Bagaimana kalau kita nyanyi dulu Kak sebelum memulai ibadah? Oke Kak. Dan untuk adik-adik yang udah siap untuk beribadah, ikut nyanyi ya. Kita menyanyi dari lagu Roti dan Mentega. Pakai gerakannya ya. Adik-adik bisa ikutin gaya-gaya Kakak di sini ya. Siap ibadah kan? Adik-adik, ibadah kita pagi hari ini akan dipimpin oleh Kak Repsi dan Kak Nesya. Dan minggu pagi ini ada Adik Cika dan Adik Piur yang akan membantu kita dalam menyanyikan lagu-lagu. Juga ada Kak Yaya Saryanto sebagai pengiring musik untuk memuji nama Tuhan. Oh, dan adik-adik, pelayan firman kita di IHMPA pagi ini adalah Karinda. Adik-adik masih ingat kan sama Karinda? Jangan-jangan adik-adik pada lupa lagi sama kakak PA-nya. Wah, sudah pasti ingat dong Kak Nesya. Nah adik-adik, sebelum kita ibadah, kita akan bersatu dulu sejenak. Saat teduh dimulai.
saat teduh selesai. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk berdiri dan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria 114, Tuh Anak-anak Pujilah. Adik-adik di rumah belum ada yang capek kan? Kalau kalian sih gimana? Udah capek belum? Wah pasti belum dong kak. Masa pagi-pagi ini sudah capek? Pagi-pagi itu kita harus semangat, apalagi kita memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu. Adik-adik silakan duduk dan kita akan berdoa, dan doanya akan dipimpin oleh Kak Nesya. Baik adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mempersatukan kami kembali setelah 1 minggu yang kami lewati. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kak Nesya, sebelum kita lanjut memuji-muliakan nama Tuhan, kita dengarkan dulu puji-pujian dulu ya Kak. Oh iya Kak, ini dia persembahan pujian dari adik Cika dan adik Tio. Nah itu tadi penampilan dari adik Cika dan adik Tio. Nyanyiannya bagus sekali ya Kak. Iya dong Kak. Nah adik-adik, untuk memuji nama Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Nesya, masih ingat gak siapa yang pembawa firmannya? Oh, masih dong Kak. Adik-adik di rumah masih ingat gak yang bawa firman siapa? Pembawa firman kita di pagi hari ini adalah Kak Rinda. Kita panggil yuk, Kak Rinda. Kita dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita satu di dalam doa ya.
lipat tangannya, dan tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami kembali hadir di tempat ini ya Tuhan, bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami, mampukan hamba-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Selamat pagi adik-adik, kakak mengajak kita semua untuk berdiri. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Lukas 9 ayat 23 sampai 36. Yang akan dibacakan oleh adik kita Sandra. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya dan akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Adik-adik semua, hari ini tema cerita kita adalah Aku mau mendengar kehendaknya. Untuk itu, dengarkan baik-baik ya. Siapa yang tidak mendengar cerita ini berarti sama dengan tokoh di dalam cerita nanti. Tapi sebelumnya, kakak akan memberikan aktivitas untuk menjawab pertanyaan yang akan kakak berikan. Dengarkan baik-baik ya. Untuk kelas tangguh, apa inti dalam cerita tersebut? Kemudian untuk kelas TK, sebutkan 3 murid Yesus dalam cerita tersebut. Dan kelas kecil, sebutkan 6 tokoh di dalam cerita yang akan ditampilkan. Jawabannya dikirim setelah adik-adik mendengarkan ceritanya. Dan kakak tunggu hari ini juga ya, jam 6 sore atau jam 18.00 melalui WhatsApp. Nomornya ada di layar televisi kalian. Adik-adik, mari kita lihat video berikut. Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka
pergi ke suatu tempat yang ada gunung yang tinggi untuk berdoa bersama-sama. Adik-adik, pernah berdoa bersama orang tua kalian di rumah, bukan? Nah, ketika murid Yesus diajak berdoa di gunung, murid Yesus itu mereka tertidur. Siapa di antara adik-adik yang ketika beribadah pada saat berdoa tertidur? Ada tidak? Kakak yakin pasti ada. Jadi, ketika Yesus berdoa, dia berdoa sendiri saja. Tiba-tiba wajah Yesus berubah menjadi sangat terang. Wajahnya memancarkan cahaya dan penuh dengan kemuliaan. Dan jubahnya menjadi putih bersinar dan terang sekali. Kemudian tampaklah Yesus berbicara dengan dua orang, yaitu Musa dan Elia. Adik-adik, pada saat kejadian ini, ketiga murid Yesus sedang tertidur. Siapakah Musa dan Elia? Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang melaluinya Tuhan memberikan hukum Taurat. Dan Elia adalah seorang nabi besar yang tidak mengalami kematian dan sudah lebih dulu diangkat ke sorga oleh Tuhan. Adik-adik, ketika murid Yesus terbangun, mereka sangat kaget dan takjub melihat Yesus berubah. Dan juga mereka melihat ada Musa dan Elia. Tiba-tiba Petrus menawarkan untuk membangun kemah pada Musa dan Elia. Seperti di dalam bacaan Alkitab, Petrus tidak mengerti apa yang dia katakan. Mengapa Petrus tidak mengerti bahwa Musa dan Elia telah dimuliakan oleh Allah? Jadi bukan untuk kembali ke bumi, tetapi untuk meyakinkan kepada mereka semua tentang kemuliaan Yesus. Bahwa Yesus akan mati di kayu salib di Yerusalem. Adik-adik, sebenarnya Petrus dan para murid sudah diberitahu sebelumnya oleh Yesus bahwa Yesus akan mengalami penderitaan. Jadi, pada waktu itu Petrus ternyata tidak mendengarkan Yesus dengan baik dan benar, sehingga Petrus tidak mengerti. Tiba-tiba ada awan datang di atas mereka. Dan murid-murid itu ketakutan sekali. Kemudian ada suara dari balik awan itu yang berkata demikian, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Suara siapakah itu, adik-adik? Ya, itu adalah suara Allah Bapa. Dan setelah awannya hilang, Musa dan Elia pun hilang. Dan tinggallah Yesus seorang diri bersama muridnya. Adik-adik, inti dari cerita ini adalah sebagai anak-anak,
adik-adik semua harus dengar-dengaran. Dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dengar-dengaran pada nasihat orang tua. Dengar-dengaran akan ajaran guru di sekolah dan juga dengar-dengaran kepada kakak-kakak layan di gereja. Seperti dalam cerita tadi, ada suara Allah dalam awan berkata, "Dengarkanlah Dia, dengarkanlah Tuhan Yesus." Demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pemberitaan firman oleh Karinda. Adik-adik di rumah masih ingat kan sama firmannya tadi? Ya adik-adik, firman tadi mengajarkan untuk kita mendengarkan, terutama mendengarkan orang tua, guru, dan Tuhan. Jangan seperti Petrus ya adik-adik, diajak berdoa, dia malah tertidur. Benar adik-adik, apalagi setelah terbangun, Petrus malah ingin melakukan sesuatu tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Dan adik-adik, jangan lupa sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus memahami situasi dulu. Kita harus mendengarkan terlebih dahulu, baru kita bertindak. Jadi tetap ingat ya adik-adik, taat sama perintah orang tua, guru, terutama Tuhan, dan juga sebelum bertindak, kita harus memahami situasinya agar tidak gegabah. Adik-adik, jangan lupa ya sama aktivitas yang tadi dikasih sama Karinda. Ditunggu sampai jam 6 sore ya. Kirim ke nomor WhatsApp yang ada di bawah. Jangan lupa ya adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 215, Dengar Hai Kawanku. Udah saatnya kita tutup ibadah kita hari ini ya? Belum Kak. Oh belum ya Kak? Belum maka kita sekarang mau doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Indah. Silakan Kak Indah. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, dengarkan Karinda berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini. Jadikanlah kami menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua, ibu bapak guru di sekolah, dan kakak-kakak layan di gereja. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berikanlah mereka selalu kesehatan dan berkatilah mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, di dalam pekerjaan maupun di dalam keluarga. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk adik-adik layan dimanapun mereka berada. Lindungi mereka dalam kehidupan mereka, serta di dalam pendidikan di masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang tertimpa musibah bencana alam. Terkhusus adik-adik yang tertimpa musibah bencana alam di Jawa Tengah, di Sulawesi Barat, dan di Kalimantan Selatan. Tuhan, tolong mereka beserta keluarga mereka. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hari-hari mereka menghadapi bencana tersebut. Kami juga berdoa untuk pemerintahan dari pusat sampai ke desa-desa, agar mereka semua bisa saling mendukung dalam menangani masa pandemi COVID-19 dan juga bencana alam yang terjadi di Indonesia tercinta.
Kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Immanuel Samarinda, di dalam pelayanannya, baik di induk maupun di Pelkes. Kiranya Tuhan memelihara dalam setiap pelayanan dan kesaksian hingga saat ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk kakak-kakak layan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dalam melayani PLKPA GPIB Immanuel Samarinda. Begitu juga dengan kakak-kakak tim multimedia yang selalu setia mendukung pelayanan anak. Berikan mereka semua kesehatan dan berkati mereka di dalam kehidupan berkeluarga, pendidikan, pekerjaan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita sudah selesai berdoa syafaat. Kalau gitu, sekarang kita mau ngapain nih Kak Nesi? Aduh, masa kakak MC nggak tahu sih. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik siapkan ya persembahannya. Nanti kasih ke orang tua dan orang tua akan mengumpulkannya ke gereja. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari lagu Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan kami. Ya Tuhan, berkati persembahan ini agar sekiranya bisa digunakan untuk gereja kami ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Wah Kak Repsi, kita sudah sampai ke akhir ibadah nih. Wah, udah selesai ya Kak? Tapi adik-adik di rumah masih pada semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan kan? Masih dong Kak. Nah adik-adik, sekarang sudah waktunya untuk kita menutup ibadah. Tetapi sebelum kita menutupnya, kita bernyanyi terlebih dahulu dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Yesus
lipat tangannya, tutup matanya. Dengarkan Karinda berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ketika pada hari Minggu ini kami boleh menyelesaikan impa. Tuhan, biarlah apa yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, berakhirlah sudah ibadah kita. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Dan rajin-rajin mencuci tangan. Selamat Selamat hari hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.